يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسيد الخلق شمس الحق المتصل محمد خير المعصوم والمنتقم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع له فرات حبيب الله أوجته ومصدر الفضل والإرقام والكرم أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم مطهر الأرض للرجس ومن درني من عابد وصن أو عابد صنم لله من ملك ذي الإنسان من سطر خير البريات من عرب ومن أجم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق كتاب الله خير هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدمنا به وبعلومه في الدارين آمين وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Bapak-bapak ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti tahlim rutin yang tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah
selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam tafsir Jalalain, kembali Mukhtarul Hadis, melanjutkan bahasan ad-darsus samin wal khamsun fi hasil wala al-umur ala tihada sampai kepada hadis atau teman-teman yang soleh. iya. Oh itu. Qala Allah Ta'ala tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Wa qala al akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ba'asallahu min nabiyyin wala istahallafa min khalifatin illa qadat lahu bitanati binatan bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa ba'duhu yitu alaihi wa bitanata ta'muruhu bisyarri wa ba'duhu alaihi wal ma'sumu man asamallahu, yang artinya pelajaran yang ke-258 tentang anjuran untuk bersama pemimpin yang senantiasa istilahnya mereka melakukan nilai-nilai kebaikan dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Berdasarkan firman Allah, telah berfirman Allah Ta'ala, tilka daril akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi. Negeri akhirat Allah jadikan yaitu surga bagi orang-orang yang tidak menginginkan yaitu uluan, ketinggian atau jabatan fil ardi dalam bumi, wala fasadan dan tidak merusak, wal akibatul lil muttaqin yaitu kebaikan-kebaikan bagi orang yang bertakwa. Ini ayat menjelaskan bahwa kalau orang yang benar-benar mereka ahlul ibadah tidak mengharapkan tentang urusan dunia. Jangan kekayaan jabatan saja mereka tidak akan mau kalau benar-benar orang yang ahlul ibadah. Kenapa? Karena bagaimanapun kalau orang, apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis lain menyatakan, man azumma ummati dunya nuziat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah membesar-besarkan dunia, Allah akan hilangkan kehebatan Islam. Wibawa Islam Allah cabut di hati mereka. Kenapa? Karena mereka adalah membesar-besarkan, memperbanyak kekayaan dan tergila-gila dengan jabatan yang akhirnya kehebatan Islam dicabut oleh Allah. Sekarang udah terjadi belum? Nah, kira-kira kayak apa? Kita bisa melihat dalam kenyataan Islam yang semakin dan semakin diperlakukan sedemikian rupa. Kenapa? Terkadang orang Islam yang enggak sadar, mereka berlomba-lomba tentang masalah dunia dan jabatan tapi lupa dengan agamanya, yang akhirnya itulah kehebatan Islam dicabut oleh Allah. Nah, ini makanya di sini hadirin jamaah rahimakumullah, padahal Allah sudah mengatakan dalam ayat ini bahwa Allah jadikan negeri akhirat adalah yakni surga hanya untuk orang yang tidak menginginkan ketinggian. Ketinggian dalam segala-galanya, tinggi dalam jabatan, tinggi dalam kekayaan, tinggi dalam segala halnya, itu bukan seperti itu kata Allah. Tapi yang diinginkan adalah mereka yang, dan juga mereka tidak pernah ingin merusak di permukaan bumi. Yang ada selalu ingin melupakan perdamaian, yang selalu ingin saling asah-asih dan asuh. Ini kalau orang ingin benar-benar ahlu ibadah dan masuk ke dalam surga. Tinggal kembali kepada kita.
Kita termasuk belum orang yang ingin mengharapkan hanya surga nanti, adapun dunia dikasih alhamdulillah. Enggak dikasih? Enggak dikasih? Dikasih banyak alhamdulillah, dikasih sedikit alhamdulillah. Jangan dikasih banyak kita girang, dikasih sedikit kita stres. Nah, ini namanya orang tidak mengharapkan akhirat tapi ambisi dengan apa? Dunia. Ini naudzubillah min dzalik. Ini satu. Yang kedua, bahwa lecanya mereka yang tidak wala fasad dan wala akibatul lil muttaqin, bang tidak pernah dia melakukan kerusakan-kerusakan terhadap, jangankan terhadap manusia, lingkungan hidup pun mereka tidak akan merusak. Makanya ketika baginda Rasulullah SAW berdoa dalam sebuah masjid yang di Madinah, ada yang namanya Masjid Mustajabah, ya, itu Rasulullah berdoa kepada Allah 4 macam, tapi yang diterima cuma 3, yang 1 enggak diterima. Coba bayangkan, saya sempat pada saat itu dengan teman-teman dari Madinah, dari Masjid itu Nabawi ke arah selatan, kita jalan kaki kurang lebih ada 2000 meter ke sana sore hari menjelang terbenam matahari. Nah, kemudian sampai di sana masjid tertutup. Lalu saya tanya dengan supir-supir taksi di situ, "Mas, kenapa kok masjid ditutup?" "Maaf Pak, ini masjid itu dibuka nanti kalau waktu mau sholat baru dibuka. Sekarang baru jam 5 lewat sedikit. Nah, ini kita harus nunggu. Tapi saya tetap ambisi akhirnya sholat di emperan masjid, karena mengingat Nabi kita Muhammad SAW meminta kepada Allah yang 3 ditolak, yang 1 ditarik. Nah, salah satu di antaranya Nabi kita memohon pada Allah supaya tidak terjadi kerusakan di permukaan bumi, saling baku hantam dan membunuh. Ini tidak diterima oleh Allah. Makanya apa yang terjadi dengan umat manusia yang tiada henti-hentinya saling baku hantam, yang satu dengan yang lain saling pertumpahan darah, saling membunuh, saling menghujat, saling memfitnah dan lain sebagainya. Makanya Allah enggak terima. Kenapa? Kita bisa melihat kenyataan dunia sekarang kayak apa. Berarti benar apa yang sabdakan Rasulullah, ditolak doa Nabi seperti ini, karena ini tidak menutup kemungkinan akan terus menerus terjadi selama dunia masih ada. Makanya pantas kalau malaikat pernah melakukan komplain, ya, dengan Allah, karena gara-gara inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan jadikan di permukaan bumi sebagai khalifah. Siapa? Manusia. Ini ketika para malaikat mendengar manusia akan dijadikan khalifah di permukaan bumi, lalu mereka berkata, qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rabb, kalau manusia dijadikan khalifah, saya khawatir mereka akan saling pertumpahan darah yang satu dengan yang lain. Kenapa tidak kami yang selalu membersihkan diri? Kenapa tidak kami selalu sujud dan menyebut namamu ya Allah, tapi manusia yang jadikan khalifah? Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, ane lebih tahu dari ente. Ente punya dugaan bahwa mereka akan saling membunuh, terjadi pertumpahan darah. Ane lebih tahu, bukan nggak tahu. Nah, kalau seandainya umpanya malaikat yang dijadikan khalifah, kira-kira gimana? Ya. Nah, ini dengan ayat ini kaitan dengan doa Rasulullah SAW, karena
di mana sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi, tentunya banyak dalam kitab Zabur, Taurat maupun Injil tentang masalah manusia yang begitu dengan keserakahannya, yang ambisi dan sebagainya, tentang masalah dunia. Sampai terjadi pertikaian dan saling baku hantam, saling bunuh membunuh. Ya, ini jadi makanya hadirin jamaah rahimakumullah, sampai Allah firmankan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini Allah udah tahu. Bahkan kalian lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, padahal kamu tahu akhirat lebih baik daripada dunia. Tapi kenapa ambisi dengan dunia? Aku sudah menjelaskan akhirat lebih baik daripada dunia. Kenapa? Akhirat alam yang abadi, yang kekal selama-lamanya, tidak akan terjadi proses sebagaimana proses waktu hidup di alam dunia. Hanya tinggal dua pilihan, ente masuk surga atau ente masuk neraka. Kan pilihannya cuman itu. Nah tinggal kitanya mau yang mana? Ya mau yang mana kira-kira? Kayaknya orang sekarang mau masuk neraka atau masuk surga? Kalau seandainya pengen masuk surga, oh setiap sholat masjid penuh di mana-mana, karena mereka sadar kenapa bakal mati. Mereka selalu memperbanyak menyebut nama Allah dan istighfar tobat kepada Allah. Kalau mereka tahu bahwasanya Allah sudah menyiapkan surga dan neraka, tinggal kembali kita mau yang mana. Nah makanya di sini hadirin, kata malaikat nggak setuju seakan-akan kalau manusia dijadikan sebagai khalifah, karena khawatir dima'akum, saling tumpah darah yang satu dengan yang lain. Nah makanya kembali sampai sekarang terjadi terus menerus ya pertumpahan darah. Apalagi saudara-saudara di kita di Palestina, di Syria, di negara-negara lain kayak apa. Makanya yang paling aman cuman di Indonesia, karena mayoritas umat Islam. Tapi di negara lain minoritas umat Islam yang jadi bahan apa? Bahan makanan gitu, kali ibarat santapan bahan makanan orang kafir. Tapi Indonesia aman-aman saja ya. Ini satu. Jadi kembali, kalau orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin ambisi jabatan yang tinggi apalagi merusak di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, waqalal akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau waqala telah berkata, al-haillahu, yaitu teman karib atau kekasih ya. Ini akhilah bisa teman dekat ataupun kekasih-kekasih yang pada hari itu ba'duhum li ba'din, sebagian mereka yang satu dengan yang lain, aduun ilal muttaqin, saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Nih, kembali tadi kaitannya. Ya. Jadi selama dunia masih ada, ini mereka akan terjadi saling bermusuh-musuhan. Jangankan antara kafir dengan Islam, orang Islam sendiri dengan Islam kayak apa mereka beraninya memusuhi yang satu dengan yang lain, apalagi yang dimusuhi nggak jelas kesalahannya apa, kenapa dan lain sebagainya. Nah ini sekarang terjadi nggak nih? Ya, itu teman dekat loh. Jadi teman akrab yang biasa ngobrol, yang biasa dekat kemanapun dia pergi, tiba-tiba pecah menjadi musuh. Nah ini udah digambarkan dalam hadis ini bahwa suatu saat, suatu hari nanti teman yang sebagian dengan yang lain saling bermusuhan. Ya, nah kecuali jaminan Nabi adalah orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, tidak akan mereka akan menjadikan musuh siapapun, sekalipun dia dicaci maki, sekalipun dia dilakukan dengan kekerasan oleh orang lain, tetap dianggap sebagai teman dekat.
sebagai sahabat, bukan sebagai musuh. Kalau kita timbul dendam, kalau nggak dendam timbul macam-macam, ya. Padahal dulu teman dekat, padahal teman karib, ya. Namun entah kenapa tiba-tiba teman dekat jadi musuh, ya. Makanya kalau orang bertakwa nggak akan terjadi. Kenapa nggak akan terjadi? Apa artinya sih permusuhan? Apa gunanya, manfaatnya untuk apa? Ada nggak kira-kira? Makanya ada istilah 1.000.000 teman masih sedikit, tapi 1 musuh terlalu banyak. Musuh cuma 1, teman 1.000.000. Menurut logika kan enak banyak teman, tapi gara-gara musuh 1 mau pergi kemanapun serba salah. Keluar dari rumah lewat kanan takut ada di sana, lewat kiri takut ada di sini, ke depan takut ada di depan, ke belakang takut, padahal musuhnya cuma apa? 1, tapi teman 1.000.000 itu masih apa? Sedikit, ya. Nah, kalau orang bertakwa tidak ada mereka untuk memusuhi, baik itu karena dia berbuat kasar kepada kita atau melakukan hal berbagai macam, tapi orang bertakwa tetap dia punya jiwa dingin, lapang dada, nggak mau menganggap sebagai musuh. Tapi kalau orang yang nggak bertakwa kepada Allah, ciri-cirinya tadi, jangankan orang yang nggak benar, orang yang benar pun dianggap kagak benar karena dianggap sebagai apa? Musuh. Ini na'udzubillah min dzalik. Tolong, ya, sekecil apapun permasalahan jangan mengakibatkan jadi musuh. Karena paling musuh yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang paling nyata buat kamu. Ini Allah udah bilang. Jadi kalau kita sudah menganggap orang lain sebagai musuh, berarti setan. Ada setan di sini? Banyak. Itu kan dianggap setan. Itu kata Allah. Itu jangan kami ikuti langkah-langkah setan, di mana setan tidak suka orang untuk berbuat benar, tidak suka kalau dia orang yang selalu rajin ke masjid, rajin zikir, rajin berduduk dengan orang-orang soleh. Setan selalu membuat jurus gimana supaya dia terjadi kerenggangan, terjadi sentimen, terjadi ketidaksukaan, akhirnya dianggap sebagai apa? Musuh. Ini na'udzubillah min dzalik. Tolong sekali lagi, kalau kita ingin disebut orang bertakwa, maka teman karib jangan dijadikan sebuah musuh. Apalagi kita sudah dekat, tahu permasalahan dengan teman kita, nah gara-gara masalah sedikit jadi pecah, apalagi dianggap musuh. Ya itu tadi, 1.000.000 teman sedikit, bayangin, tapi 1 musuh terlalu banyak. Masya Allah. Kita mau ke masjid takut ada di depan masjid, mau ke pasar takut ada di pasar, mau ke mall takut ada di, padahal cuma 1 itu. 1 tapi bisa mengakibatkan pikiran jadi apa? Stres, ya kan? Serba bingung, kemana saya harus pergi, ya. Mau pulang kampung takut dia menjaga di kampung. Kan serba salah. Ini kalau sudah kalau sudah kita punya musuh sangat berbahaya. Makanya hidup bermasyarakat jangan sekali-kali membuat musuh, apalagi teman dekat. Ya, al-akhillah. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, tentang masalah sesuai dengan judul tadi, kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, supaya tidak ada di antara kita menjadi permusuhan. Yang terakhir, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'asallahu min nabiyyin wala istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitonatun ta'muruna bil ma'rufi wa tahudduhu alaihi wa bitonatun ta'muruhu bisyarri wa
tahudduhu alaihi wal ma'sum man asamallah. Ini hadis terakhir di dalam pelajaran yang ke-58. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'asallahu min nabiyyin, tiadalah Allah mengutus seorang nabi yang jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Ini Allah enggak mengutus 124.000. Ya, untuk apa? Wala istakhlafa, bahkan tidak pernah di antara 124.000 nabi itu bertengkar, enggak ada cerita. Enggak ada istilah yang satu dengan yang lain mereka berantem, saling bermusuhan, saling membuat gosip, fitnah dan sebagainya, enggak ada. Ya. Nah, ini min khalifah, daripada khalifah, illa kanat, kecuali ada baginya adalah dua kawan. Satu kawan ta'muruna bil ma'ruf, di satu sisi teman ini, kawan ini memerintahkan perbuatan baik. Satu. Wa tahudduhu alaihi, juga mengeraskan atasnya. Wa bitannatun ta'muruhu bisyarri, di sisi lain teman ini itu ada yang melakukan tentang memerintahkan untuk berbuat jahat. Wa tahudduhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeraskan atasnya. Wal ma'sumu man asamallah, Allah akan memelihara kepada orang yang dipelihara oleh Allah. Nih kembali pelajaran buat kita semua. Allah enggak mengutus seorang nabi dan tidak akan pernah terjadi pertengkaran di antara mereka, kecuali ada dua kawan, dua teman, al-khailah tadi, ya, teman dekat atau yang disebut sohib, ya. Di sohib bahasa apa ya? Biasanya orang politik pakai kalimat apa? Sohib. Ya Allah, kayaknya benar banget kalimat sohib, ya. Nah, ini dua teman tersebut, di antara mereka, ya, ada yang satu teman ini selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik, selalu mengingatkan diri supaya sadar, mengingatkan diri supaya segera tobat kepada Allah, mengingatkan kita untuk mengajak ngaji dan lain sebagainya, bersedekah dan sebagainya. Ini bitonatun. Dan di sisi lain juga bitonatun tamru bisyari, di mana teman ini di satu sisi mereka pun tidak lepas untuk memerintahkan berbuat jahat, ya, berbuat jelek, berbuat buruk. Nah, sehingga dua sisi yang berbeda, yang satu ngajak untuk berkebenaran, yang satu mengajak untuk permusuhan, yakni perbuatan buruk. Wa tahudduhu alaihi, dan saling mengeraskan di antaranya adalah, tapi juga bagi Allah, wal maksum man asamallah, bahwa ada orang dari dua sisi yang berbeda selalu dipelihara oleh Allah. Siapa mereka? Tentunya bitonatun tamruhu bil ma'rufi, yang selalu mengajak orang berbuat baik. Ini akan dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Apapun yang terjadi di permukaan bumi, Allah siap untuk menolong hambanya selama hambanya mau menolong agama Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak apa sih menghadapi orang kafir? Kayak apa sih menghadapi gembong-gembong kafir yang begitu sadis dan kerasnya, tapi Nabi tidak pernah gentar melawan mereka. Malah asyidda'u alal kufar. Nabi sangat keras kalau sudah berhadapan dengan orang kafir. Tegas Nabi bertindak dengan orang kafir. Kalau kita pipi-pipi atau CS-an. Bukan sebaliknya, Masya Allah. Ini kembali tadi. Nah, kalau seandainya dia benar-benar istilahnya ingin dipelihara oleh Allah, nah seyogianya kita untuk selalu mengingatkan teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk berbuat baik, bukan sebaliknya, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana Allah memelihara kepada mereka yang berbuat jahat?
Kenapa? Karena berlawanan dengan kehendak Allah. Mereka enggak mematuhi segala perintah Allah. Bagaimana Allah enggak benci terhadap orang seperti ini? Bagaimana Allah bisa memelihara sementara dia selalu melakukan, memerintahkan orang lain berbuat jahat? Tapi kalau orang yang selalu mematuhi perintah Allah, mengajak orang lain, bisa jadi dipelihara oleh Allah, karena Allah akan menolong kepada siapapun yang menolong agama Allah. Inilah hadirin, selesai sudah pelajaran yang ke-58, nanti memasuki pelajaran yang ke-59 insyaallah. Baiklah, kita break dulu sejenak. Ada masalah? Kalau di dalam politik kan ada istilah tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Itu bagaimana cara Tidak ada teman abadi, tidak ada muslim abadi. Itu dalam dunia politik. Makanya sejak kata Adam Malik, ya, saya membaca tentang dasar-dasar politik, karena dulu saya belajar politik dengan Profesor Doktor itu Jamroni, saya punya rektor ya. Nah ini, dan sekaligus dengan orang waktu itu masih aktif di P3 ya, karena waktu itu saya suruh jadi jurkam, saya nggak mau ya. Nah ini sampai wakil gubernur datang ke rumah minta supaya generasi penerus sebagai apa, jurkam, tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya ingat dalam pelajaran dasar-dasar ilmu politik ada Adam Malik, mantan wakil presiden. Politik itu adalah jahat. Sebenar-benarnya orang politik tetap akan jahat. Jangankan preman, orang biasa, ulama kalau sudah masuk politik siap-siap untuk berbuat minimal bohongnya. Bohongnya enggak kira? Ya udah pikirin aja deh. Kayak apa bohongnya di saat berkampanye, padahal dia predikatnya seorang kiai, seorang ustadz, pakai apa kan, parabola ya. Ya Allah Rabbi, kayak apa kira-kira? Tapi setelah jadi apa yang terjadi? Nah ini kan gitu. Jadi makanya nggak ada teman abadi, nggak ada Islam yang abadi. Kenapa? Karena satu dengan lain saling gontok-gontokan. Makanya orang politisi nggak bakalan hidup tetap mempertahankan partai, akan selalu berpindah-pindah karena saling itu tadi ya. Nah, ini contoh. Jadi makanya naudzubillah min dzalik. Nah ini singkat aja lah jawabannya. Kalau bicara politik itu kan, kalau bicara politik saat sekarang kita harus apa? Lebih baik diam daripada berkomentar, walaupun kita tahu itu naudzubillah min dzalik. Nah jadi sebenarnya orang politik kalau sudah masuk kancah politik siap untuk ya. Alhamdulillah jamaah sahabat nggak ada yang baru politik ya. Ada nggak masuk politik? Jangan kalau bisa ya, jangan. Karena akibatnya Bapak sendiri bisa merasakan nanti, walaupun jabatannya tinggi, walaupun disanjung dihormati orang, apalah artinya sebuah jabatan kalau yang menghantarkan diri kita masuk ke dalam neraka karena selalu berbuat ya. Masih ada? Ada lagi? Sedikit masuk adartus sasi'u wal khamsun fil musyawarati wa nasihati wal istikharati. Ini pelajaran yang ke-59 di dalam urusan musyawarah, nasihat dan minta pemeliharaan. Musyawarah adalah ngambil satu keputusan yang benar dan tepat dengan sebab bermusyawarah. Nasihat juga agama adalah nasihat.
Wal istikharah juga minta pemeliharaan supaya kita dijaga oleh Allah gimana upaya kita. Nah, salah satu contoh kalau Allah Ta'ala wasawirhum fil amr, bermusyawarah mereka di dalam segala urusan keluarga, urusan politik, urusan organisasi, jangan sampai tidak mau bermusyawarah. Musyawarah kan hasil sepakat yang satu dengan yang lain untuk tujuan yang sama, yaitu berbuat apa? Berbuat baik. Itu yang namanya musyawarah, bukan saling istilahnya memukul yang satu dengan yang lain atau baku hantam satu dengan yang lain karena ingin mencari populer. Nggak bisa. Musyawarah harus benar-benar membawa jiwa yang lapang, jangan egois, jangan emosi. Sebab kalau musyawarah semua egois yang ada berantem, salah-salah rengkal jadi apa? Jadi sasaran. Anggota DPR aja begitu. Itu kan. Nah, ini kembali musyawarah itu mencari titik terang, ya, kesepakatan bersama. Makanya perlu diadakan musyawarah, ya. Dengan keluarga hendak melakukan sesuatu, musyawarah dengan istri, musyawarah anak diajak bicara, insya Allah hasilnya memuaskan. Tapi kalau mengambil keputusan sendiri, itu namanya diktator, tidak mau memperhatikan dan minta pendapat orang lain, menganggap dirinya paling benar. Itu namanya apa? Diktator dalam dunia politik. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tanpa ingin sekalinya bermusyawarah, nggak dianggap. Padahal kesepakatan bersama itu namanya bukan musyawarah. Makanya kata Allah, faida azamta fatawakal Allahu, wa itu wasyawirhum fil amr. Apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak cocok yang satu dengan yang lain, usahakan musyawarah. Setelah musyawarah baru serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang membuat keputusan untuk selalu berada dalam lindungan Allah. Itu namanya wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah di dalam urusan apapun bentuknya, baik pribadi, keluarga maupun bangsa, negara, agama, termasuk organisasi, termasuk yayasan. Makanya yayasan tiap hari Sabtu evaluasi untuk apa? Tadi, ya, melakukan satu misi dan visi yang sama di jalan Allah, bukan sebaliknya. Kemudian waqala ta'ala terakhir, wa'ruhum syura bainahum, dan bermusyawarahlah dalam segala urusan di antara mereka. Jangan sampai kita dalam satu wadah organisasi, baik itu besar maupun kecil, tetap anggota harus diundang, diajak berbicara, jangan meremehkan yang satu dengan yang lain. Terkadang kalau kita merasa pintar, orang awam dianggap nggak akan bisa berpikir, nggak akan bisa mengeluarkan pendapat. Padahal kan belum tentu. Saya teringat seorang pengusaha, ya, dia ingin mengembangkan usahanya, gimana caranya? Kira-kira ini yang diundang tukang sapu diundang nggak? OBA diundang nggak? Nggak. Kenapa? Kenapa kan diundang? Tapi para direktur, para direksi yang berdasi pakai sepatu bening, pakai jas diundang. Tukang sapu? Enggak. Tapi pernah terjadi. Ketika seorang pengusaha ingin mengembangkan usahanya, musyawarah. Dalam musyawarah mereka bendu. Karena mereka ingin mengembangkan di bidang restoran, catering. Tapi tukang sapu berada di luar forum musyawarah, dia hanya nyapu di balik jendela sambil dengerin musyawarah. Ternyata mereka mentok bingung. Tukang sapu di balik jendela, maaf tuan-tuan, boleh nggak saya usul? Kenapa? Kalau ingin mengembangkan restoran gampang. Kenapa? Kita membuat satu restoran, nanti sepanjang jalan itu paku ditaburin. Jadi begitu mereka mau pergi, bannya bocor gara-gara kena paku. Mampir ke warung kita, makan bersama. Yang bawa motor masuk bengkel sambil nunggu, kelaparan, kehausan, masuk restoran. Karena berpikir orang awam dengan orang pintar sama nggak?
Tapi kan tujuannya apa? Sama. Makanya setelah berpikir, kata mereka nih para direktur, oh tujuan Bapak ini bukan paku. Kalau paku tersebar, perusahaan kita salah-salah disegel. Warung ini, restoran ini ditutup. Nah, karena ketahuan gara-gara menaburkan paku di jalan. Maksudnya mungkin nih Bapak kita nih, gimana kalau setiap kita buat restoran di pinggir jalan, kita mengusulkan kepada mereka LLJR dibuat sebuah halte. Nah, kan sama, ya kan? Kalau ini suruh pakai paku, kalau orang pintar berpikirnya pakai apa? Halte. Jadi kalau orang turun naik bis di depan restoran kita, otomatis mereka bawa anak keluarga kena lapar, kena haus. Nah, sebelum sambil nunggu bis atau istirahat masuk ke mana? Restoran. Tuh orang awam tuh. Tapi ternyata pikirannya apa? Kalah orang-orang pintar. Makanya jangan suka menganggap remeh orang lain. Dalam musyawarah juga sama, jangan menganggap dia si kecil pendidikannya nggak ada. Nggak bisa. Kalau namanya nurani manusia, bagi Allah mudah untuk mengeluarkan pendapat walaupun dianggap remeh. Ini kebiasaan yang apa? Yang suka ada di masyarakat. Jangan tuh penyakit apa? Ya, penyakit dengki itu namanya. Jangan dibawa ke musyawarah. Makanya kalau musyawarah keputusan bersama itulah yang terbaik. Jangan menonjolkan ego, jangan menunjukkan ambisi bahwa kita yang paling benar. Jangan. Itu gak akan titik terang terjadi di organisasi. Makanya kata Allah tadi, wa amruhum syura bainahum. Adalah bermusyawarah dalam segala urusan. Alhamdulillah, yayasan udah 20 tahun berdiri, sudah mewujudkan cita-citanya, walaupun cuma satu lagi belum tercapai, beli ambulan. Beli ambulan belum tercapai. Ya, ini tolong sekali lagi pada para jemaah, ini kebutuhan primer ya, kebutuhan yang sangat ambulan ini, karena di daerah kita ini belum ada apa? Ada nggak ambulan? Nah, kalau kita sadar semua, yuk kita sama-sama, ayo deh, patungan berapa duit sih? 1 juta, 1 juta. Besok langsung ambulan datang. Itu kan. Ini kan agak ibu-ibu nabung sehari 2.000. Ya Allah. Pengajian trombol untuk ambulan. Itu pengajian hari Jumat tuh. Ibu-ibu apa? Untuk ambulan, ditulis untuk ambulan. Ya Allah. Kira-kira masuk ke trombolnya berapa? Ada nggak yang merah, yang biru, yang hijau? Lumayan ya. Alhamdulillah. Makanya kembali tadi ya, ini termasuk tolong sekali lagi para jemaah, bagaimana usaha kita, yayasan sudah berdiri, masjid sudah megah, tinggal kendaraan untuk menuju mana? Pemakaman. Padahal itu urusan penting kan? Ya, inilah karena waktu israq telah tiba. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Apa yang baca dengar bersama jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkur.